Kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu, aku nggak berani, aku nggak percaya diri dengan opiniku, dengan pendapatku, takut nggak didengar, dan akhirnya kadang kalau misalnya menjelaskan sesuatu suka belibet ngomongnya, suka nggak tahu lagi arahnya kemana. Nah, itulah kalau aku faktornya di situ, karena merasa tidak didengar. Hai, assalamualaikum. Berjumpa Somping di channel Abdi. Hai, aku Delia Priana. Di umur berapa sih kalian tuh sadar kalau misalkan keterampilan public speaking itu sepenting itu? Serius, jujur ya, aku baru sadar kalau misalkan public speaking itu sepenting itu di umur sekarang. Kemarin sebenarnya untuk misalkan untuk public speaking tuh aku dulu pernah ngerasa nggak didengar. Jadi ketika aku menyampaikan sesuatu itu tuh dianggap angin lewat. Nah, dan di situ tuh timbul ketidakpercayaan diri sehingga aku tidak memiliki keterampilan mengenai public speaking dan noob. Dan kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu, aku nggak berani, aku nggak percaya diri dengan opiniku, dengan pendapatku, takut nggak didengar, dan akhirnya kadang kalau misalnya menjelaskan sesuatu suka belibet ngomongnya, suka nggak tahu lagi arahnya kemana. Nah, itulah kalau aku faktornya di situ, karena merasa tidak didengar. Nah, aku noob banget untuk public speaking. Nah, pengaruh public speaking untuk kemajuan dalam hidup kita, ataupun misalkan sekadar komunikasi memang sangat berpengaruh, atau memang sepenting itu si public speaking ini. Entah itu mungkin untuk mencapai dalam mencapai karir, atau misalnya pekerjaan yang kita inginkan, kan kita juga harus melalui tahap interview kan dengan orang gitu, maksudnya dengan interviewer, dengan HRD gitu kan. Nah, itu kan butuh public speaking yang bagus juga. Nah, contoh kecil aja, kalau misalnya kita komunikasi dengan orang, kalau misalnya public speaking kita bagus, ya komunikasinya juga enak dong. Misalkan kita aja nih, kita ngobrol sama orang yang public speakingnya bagus, kita juga enak dong ngobrolnya, nyambung, kayak enak aja didengarnya, ya kan? Untuk di konten ini aku ngomongin public speaking kayak aku udah oke aja, enggak. Aku di sini ya, kita sama-sama belajar aja untuk mengasah public speaking kita bagi orang ataupun bagi kalian yang ingin meningkatkan keterampilan atau ingin bisa lancar gitu untuk berbicara, ingin menguasai public speaking. Yuk, aku mau kasih apa nih? Sebenarnya dua faktor utama dalam menguasai public speaking. Dua faktor aja dulu, kita bahasnya 2 faktor aja. Aku nggak akan panjang lebar sih untuk membahas public speaking karena memang cangkupannya luas, dan aku belum begitu menguasai juga. Aku belum benar-benar bisa untuk public speaking, jadi aku hanya menyampaikan sedikit yang aku ketahui mengenai public speaking ini. Nah, untuk faktor ini aku sebut combo ini ya dalam public speaking. Percaya diri, ya kan? Kita ketika ketika ingin berbicara, maupun itu di depan umum, maupun itu misalkan berbicara hanya sekedar di layar seperti ini, nggak ada yang mendengar, nggak ada yang melihat satu orang pun, ataupun misalkan berbicara kepada teman, itu kita harus percaya diri. Itu faktor utama. Kita harus percaya diri, terapkan dalam diri sendiri. Kalau kita percaya misalkan kalau mau menyampaikan sesuatu, percaya kalau opini kita bagus. Urusan misalkan diterima atau enggak, urusan didengar atau enggak, sampaikan aja dulu. Percaya diri. Kita harus percaya kalau kita menguasai materi atau memahami apa yang akan kita sampaikan. Untuk menimbulkan percaya diri tersebut, kenyamanan dalam berpenampilan juga itu faktor dari percaya diri. Pokoknya percaya diri itu harus. Nah, itu kan pertama percaya diri. Yang kedua itu improvisasi pada pikiran atau menguasai materi. Kalau menguasai materi
Itu tuh kalau misalkan kamu mau berbicara di depan orang atau menyampaikan sesuatu yang berbau education atau apalah itu, sharing gitu kan, itu harus menguasai materi. Nah kalau misalkan kayak sekedar berbicara, itu benar-benar pikirannya harus improve, harus jalan ya, dalam intonasi, dalam berbicara harus lancar gitu kan. Nah itu tuh poin-poin embel-embel lah. Kalau misalkan dua combo yang aku bilang tadi faktor, yang pertama itu percaya diri, yang kedua itu improvisasi. Kalau misalkan kamu pinter, smart, improvisasi oke, materi menguasai, kalau misalkan nggak ada kepercayaan diri dalam diri kamu, ya bohong, sama aja bohong. Nggak ada, kamu nggak bakal bisa untuk menyampaikan apa yang kamu mau sampaikan dengan lancar kalau kamu tidak percaya diri. Ya nantinya terbata-bata dan ngeblank. Apa yang kamu kuasai, kamu nggak bisa menyampaikan secara lancar, ya kan? Nah dari kalau kamu modal percaya diri aja, aku pede nih, aku bisa nih untuk berbicara di depan orang dan banyak orang, tapi kamu tidak menguasai materi yang akan kamu sampaikan, atau misalkan improvisasi pikiran kamu kurang, nanti terbata-bata juga. Nanti pas kamu percaya diri, kalau improvisasi pikiran kamu kurang gitu, nggak jalan nih pikirannya, nggak seluas itu pengetahuan, atau misalnya jalan pikiran kamu nggak selancar itu untuk berbicara, atau misalnya menyampaikan suatu materi, suatu yang ingin kamu sampaikan aja, ya sama aja. Kamu cuman modal pede aja, tapi kamu pikirannya kosong, nggak ada yang ingin kamu, bingung mau sampaikan apa, ya bohong, ya nggak bakal jalan. Apa yang mau kamu sampaikan kalau kamu modal percaya diri tapi pikiran kamu nggak improvisasi, ya kan? Ya kan? Ya kayak gini aja, aku pede nih, aku pede tapi pikiran aku nggak begitu banyak untuk improvisasi, karena ya aku udah bilang ya di konten-konten aku sebelumnya, kalau aku masih belajar. Nah public speaking ini juga aku masih belajar gitu kan. Jadi ya pasti kata-katanya turun lagi ke sana, ataupun misalkan dalam perpindahan materi juga kurang kata sambung gitu kan, pokoknya kurang nyambung dan kurang terpoin gitu untuk konten aku, untuk pembicaraan aku di konten sebelumnya dan sekarang juga ya, karena ya belum selancar itu improvisasi. Makanya kuasailah dua combo tersebut. Nah nanti baru untuk faktor-faktor lainnya dilatih gitu. Nah untuk public speaking ini emang perlu latihan sih. Kita misalkan banyak untuk membaca, banyak untuk menguasai ataupun memahami suatu teori mengenai public speaking. Kamu baca 10 buku, 30 buku, tumpukan buku, atau kamu tonton dan lain sebagainya, tapi kalau enggak kamu praktekkan, kalau enggak kamu terapin ke diri kamu sendiri, enggak kamu biasain, enggak bakal nyampe. Kalau aku pribadi, kalau misalkan sekedar teori, kalau enggak sampai ke praktek penerapan diri, itu tuh enggak bakal bisa nyampe, nggak bakal bisa terap. Mungkin tahu, tapi kalau nggak dipraktekin ya kita nggak bakal bisa tahu dan nggak bakal bisa terbiasa dong, ya belum tentu lancar. Ya kalau aku pokoknya kalau mau nyangkut ke diri sendiri, aku praktekin, aku latih diri aku sendiri gitu kan. Mau di mana nih, aku misalkan mau latih, aku mau bisa public speaking, aku latih. Kalau misalkan nggak bisa untuk otodidak atau melatih diri sendiri untuk public speaking, kamu bisa cari tempat di mana kamu dapat melatih public speaking kamu. Mau itu kamu kursus bisa, mau itu kamu sekedar nih yang fresh graduate, atau misalkan yang baru lulus gitu kan, yang baru lulus lah, yang lagi nyari kerja. Kalian misalkan belum bisa untuk di public speaking, cari tempat untuk mengasah public speaking. Bagus kalau misalkan tempatnya itu, misalkan nih kamu nyari kerja, nah tempat kerjanya itu misalkan nggak sesuai bidang kamu, tapi ketika kamu kerja di tempat tersebut, kamu bisa mendapatkan ilmu yang kamu ingin terapkan dalam diri kamu. Ngerti nggak sampai sini? Enak kan itu belajar tapi sambil dibayar, walaupun misalkan fee yang kamu dapatkan tidak sesuai yang kamu inginkan pas kamu susun nih rencana-rencana pas kamu lulus gitu kan, lulus kuliah kah, lulus sekolah gitu, pas kamu lulus gitu kan, kamu susun rencana, aku pengen dapetin untuk penghasilan ya, aku pengen dapetin penghasilan segini, aku pengen kerja di tempat kayak gini. Karena sekarang susah kalau misalnya kita skillnya masih noob. Makanya pertingkat dulu, maksudnya tingkatkan nilai diri dulu
mana nih yang kurang, mana nih yang bolong, kurang di public speaking, terapin dulu, tutup dulu. Misalkan bolongnya di public speaking, tutup dulu agar kamu bisa meningkatkan posisi kamu, atau misalkan agar kamu bisa mencapai karir kamu yang lebih tinggi lagi yang ingin kamu capai tersebut. Ya itulah, kalau misalkan untuk menguasai public speaking, kalau nggak bisa otodidak, cari tempat di mana kamu bisa melatih public speaking kamu. Kalau misalkan bisa sendiri, aku nggak mau cari tempat, pengen sendiri, ya udah belajar sendiri, belajar melatih sendiri di depan cermin juga bisa untuk public speaking, untuk berbicara dengan lancar. Setiap hari juga boleh lihat misal banyak sekarang ya di video-video YouTube, kalau misalkan mau public speaking lancar, kayak misal mulai dari intonasi, dari mimik muka gitu, dari kejelasan dalam berbicara kayak gini misalkan gitu kan, untuk mulutnya itu pergerakannya harus seperti apa, harus jelas dan lain sebagainya gitu kan. Ya udah belajar sendiri berarti ya. Untuk baca teori aja kata aku nggak cukup, harus dipraktekin agar melekat dalam diri. Kamu nanti cepat bisa untuk public speaking. Kalau sekedar baca doang lama, ya kan? Ya sama kayak misalkan ini, nanti kamu nggak tahu kalau misalnya kamu cuman baca teori doang, kamu nggak tahu kamu bisa apa enggak untuk melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Contohnya untuk public speaking kamu apakah meningkat, apakah bisa kalau misalnya nggak sambil dipraktekin, nggak sambil dijalanin. Aku nggak bisa panjang lebar karena cangkupan public speaking ini memang luas. Cuman dari aku terapin combo tadi, 2 faktor tadi ya kan. Yang pertama itu percaya diri dan juga improvisasi pikiran. Udah itu aja sih, soalnya aku nggak bisa panjang lebarnya. Kenapa? Aku juga belum begitu memahami untuk public speaking ini. Intinya kalau kalian ingin, ya itulah yang udah aku bilang sebelum-sebelumnya, kalau kalian ingin membenahi diri kalian, usahakan terus, jangan banyak malas, jangan banyak nanti. Usahakan terus, cari dan gali gitu kan untuk kemajuan diri. Asik. Kamsahamnida. Aku juga tahu nggak sih, dulu tuh nggak selancar ini untuk public speaking. Nggak, aku nggak percaya diri, yang udah aku bilang di awal tadi, nggak percaya diri untuk menyampaikan sesuatu, dan itu juga menghambat aku kan. Dan aku juga beku, tidak banyak mengikuti aktivitas atau kegiatan yang lain. Misalkan ada presentasi di kuliah dulu, itu tuh aku seringnya lihat catatan. Maksudnya bukan lihat catatan di sini kayak ngapal, misalkan dari awal sampai akhir tuh aku akan sampaikan apa, aku akan bilang apa, aku hafal. Itu kan ngap banget ya. Nah itu tuh kurang penguasaan materi dan juga improvisasi pikiran, itu menghambat. Aku percaya diri percuma gitu kan kalau misalnya aku tidak menguasai materinya akan aku sampaikan. Akhirnya terhambatlah public speaking aku. Nah, aku bisa selancar ini ya karena aku nyari tempat di mana aku bisa mengembangkan keterampilan public speaking aku. Aku belajar dari situ. Kalau ingin melatih public speaking, gerak sekarang juga, latih diri untuk menguasai atau meningkatkan keterampilan public speaking. Itu memang penting banget. Aku juga baru menyadari kalau public speaking itu sepenting itu dalam kehidupan. Kalau misalkan memang kita untuk menyampaikan sesuatunya juga lancar dan juga percaya diri gitu, dan solusinya oke, pasti orang-orang yang mendengarkan juga nyaman gitu kan, nyaman dan enak juga untuk didengar. Oke nih. Ya walaupun misalkan idenya juga nggak terlalu wah banget, tapi penyampaiannya juga enak, yang ngedengerinnya juga enak. Aku juga di sini sama belajar public speaking juga, sama melatih improvisasi pikiran aku juga agar semakin bisa lurus, lempeng-lempeng ketika aku ingin menyampaikan sesuatu. Aku ketemu nih kata-kata di sini, aku sampaikan. Di kanan ada kata-kata ini, aku ambil jalur kanan, aku sampaikan. Di kiri, nggak macet nih, ambil jalur kiri, aku sampaikan. Ya gitu ya, salah ini kanan ini kiri ya, gitu pokoknya. Makanya nih waktu itu kan aku bikin ya, ada juga tuh nih katanya poin-poinnya belum jelas ya, karena memang ada sebagian konten aku yang tidak menggunakan poin, dan memang aku belum begitu lancar. Dan untuk sambung ke tema berikutnya atau misalnya ke kata berikutnya itu terputus dan sambungannya error maksudnya kurang sambungan gitu. Jadi ya belum begitu enak untuk didengar, untuk dicermati. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan di konten kali ini mengenai public speaking. Mohon maaf
sebelumnya. Kalau misalkan memang susah dipahami, sulit dipahami, sulit dicerna, aku mohon maaf. Terima kasih banyak. Semangat semuanya. Kamsahamnida. Bye bye.